Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Ali Akbar Darmindra, NPM 2010 55 2010 64. Di sini saya akan menjelaskan materi dari struktur sistem operasi mobile, yaitu pemrograman perangkat bergerak. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu application. Inilah layar pertama pada OS Android, biasa dinamakan layar application dan widget. Layar ini merupakan layar yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi inti yang berjalan pada Android OS seperti klien email, program SMS, kalender, browse, peta, kontak, dan lain-lain. Semua aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Apabila kita membuat aplikasi, maka aplikasi itu ada di layar ini, di mana itu ada home merupakan menu utama yang akan ditampilkan pada saat pertama kali kita membuka Word 2007. Kemudian menu home terdiri dari toolbar standar yaitu font, tools, bar formatting, dan paragraph style, dan editing serta clipboard. Tetap digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam dokumen. Kemudian Font Division atau departemen yang bertugas untuk mengelola interaksi pelanggan di berbagai saluran. Kemudian pengerti kontak telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya. Dan selanjutnya itu browse, yang mana itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Kemudian aplikasi framework. Application framework merupakan layar di mana para pembuat aplikasi menggunakan komponen-komponen yang ada di situ membuat aplikasi tersebut. Kerangka aplikasi menyediakan kelas-kelas yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Selain itu juga menyediakan abstraksi genetik generik untuk mengasih perangkat serta mengatur tampilan user interface. Kemudian beberapa contohnya termasuk application framework itu seperti yang pertama itu ada Activity Manager, kemudian yang mana ini fungsi untuk mengontrol siklus hidup aplikasi dan menjaga keadaan atau dari backstack untuk navigasi penggunaan. Kemudian contact providers yang berfungsi untuk merangkum data yang memungkinkan untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Kemudian resources manager yang berfungsi untuk mengatur sumber daya yang ada dalam program, dan eh, dua lagi itu location manager, yaitu berfungsi memberikan informasi secara detail mengenai lokasi perangkat Android, dan yang terakhir adalah notification manager. Ini mencakup berbagai macam peringatan seperti pesan, masuk, janji, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada materi selanjutnya, Libres. Libres merupakan layar tempat fitur-fitur Android berada. Pada umumnya, Libres diakses untuk menjalankan aplikasi. Android menggunakan beberapa paket pustaka terdapat pada C atau C++ dengan standar Berkeley Software Distribution atau BSD. Hanya setengah dari yang aslinya untuk tertanam pada kernel Linux. Beberapa pustaka diantaranya itu ada Media Library untuk memutar dan merekam berbagai macam format audio, kemudian Surface Manager untuk mengatur hak akses layar dari berbagai aplikasi, kemudian Graphic Library termasuk di dalam SGL dan OpenGL untuk tampilan 2D dan 3D, kemudian SQLite untuk mengatur relasi database yang digunakan pada aplikasi, SSI, dan WebKit untuk browse dan keamanan internet. Kemudian selanjutnya itu ada Android Runtime. Android Runtime ini merupakan layar yang membuat aplikasi Android bisa dijalankan. Dalam sistem operasi ini tertanam paket pustaka inti menyediakan sebagai besar fungsi Android. Dan di sini membedakan Android dibandingkan dengan sistem operasi lain yang juga mengimplementasikan Linux. Kemudian Android Runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi Android menjadi lebih tangguh dengan paket pustaka yang telah ada. Dalam Android Runtime terdapat dua bagian, yaitu diantaranya itu core libraries dan mesin virtual file disk, yang masing-masing itu core libraries dikembangkan berdasarkan bahasa Java. Namun runtime ini bukanlah mesin virtual Java, tapi hampir semua fungsinya terdapat pada pustaka Java dan beberapa pustaka khusus Android. Untuk mesin virtual Dalvik ini sebuah mesin virtual yang dikembangkan oleh Dan Borstein yang terinspirasi dari nama sebuah perkampungan yang terletak di Iceland.
Kemudian untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu Linux kernel. Linux kernel ini merupakan program komputer yang menjadi inti sebuah sistem operasi komputer dengan kontrol terhadap segala atas sistem tersebut, yaitu displayer driver. Kemudian driver adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras yang diinstal komputer sehingga dapat dihubungkan ke sistem operasi, aplikasi lain atau perangkat lain. Driver keypad komponen yang terkait dengan keyboard dan yang ketiga itu driver kamera, komponen yang terkait dengan kamera. Dan ini juga ada empat. Yang keempat itu adalah WiFi driver, adapter, ya yang mana itu merupakan sebuah perangkat yang memberikan konektivitas nirkabel pada PC maupun laptop. Selanjutnya, driver audio merupakan jenis file komputer yang digunakan untuk sistem operasi atau OS, adalah perangkat penyimpanan portable untuk menyimpan dan mentransfer file. Dan yang keenam itu driver audio digunakan untuk mengenali dan berinteraksi dengan benar dengan perangkat audio. Dan yang ketujuh, mekanisme IPC driver, Internet Process Communication, yang ini diimplementasikan sebagai driver di kernel. Dan yang terakhir itu yang ke-8, WiFi Power Management. Ini berfungsi untuk berfungsi yang unik eh, dari Ubuntu untuk menghemat penggunaan daya dari komputer yang menggunakan Ubuntu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.